Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa kepada Ananda Aditya untuk ke depan untuk memimpin doa. Silakan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana iman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, adapun pembelajaran kita hari ini adalah tentang puasa. Ya, tahukah kalian tentang puasa? Tahukah kalian tentang puasa? Insyaallah, alhamdulillah. Jadi puasa itu sebenarnya adalah sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu ada bermacam-macam. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Maka yang kita pelajari hari ini adalah tentang puasa wajib. Salah satu puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Nah, apa tujuan kita mempelajari puasa Ramadan itu? Yaitu tujuan kita adalah untuk mengetahui ketentuan cara, manfaat, dan halangan puasa Ramadan itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui atau menjelaskan tentang hikmah puasa. Bapak akan menjelaskan tentang apa itu puasa. Jadi judulnya adalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa Ramadan. Lalu kemudian apa itu pengertian puasa, puasa wajib dan puasa Ramadan serta syarat-syarat wajib puasa. Nah, ini puasa ada kepanjangannya ini, nak. P itu adalah pikiran jangan macam-macam. U, ucapan jangan jorok-jorok. Aksi jangan yang tidak baik. S, sesama hormati selalu. Dan A, amal diperbanyak. Lalu apa pengertian puasa itu? Kata puasa itu terjemahan dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan dan menahan minum. Menurut istilah, puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah dan syarat-syarat tertentu. Lalu apa dalil tentang puasa ini? Dalil puasa itu adalah terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian, apa itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa itu yang pertama Islam. Berarti di luar Islam tidak wajib puasa. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu adalah mukallaf. Berarti kalau anak-anak tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah berakal. Berarti orang yang tidak berakal tidak wajib puasa, yaitu orang gila. Dan yang keempat adalah mampu berpuasa. Artinya adalah bahwa orang yang berpuasa itu dia tidak sakit. Kalau dia sakit berarti dia tidak wajib berpuasa.
Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu puasa wajib? Nah, puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Macam-macam puasa wajib. Jadi macam-macam puasa wajib itu ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kifarat, yang keempat adalah puasa qada. Maka yang kita pelajari hari ini adalah puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan itu adalah puasa sebulan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Bapak berikan atau Bapak tampilkan layar. Nah, ini gambar-gambar ini nanti kamu lihat gambarnya, perhatikan gambarnya, lalu kamu identifikasikan. Nah, ini dia. Yang pertama, apakah orang dalam gambar di atas diwajibkan berpuasa? Itu gambar pertama. Gambar yang kedua, sama pertanyaannya, apakah orang dalam gambar di atas diwajibkan berpuasa? Dan yang ketiga, gambar yang ketiga adalah apakah orang yang dalam gambar di atas diwajibkan berpuasa? Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan tentang puasa tadi. Bapak kerjakanlah LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ada kira-kira yang belum bisa dipahami, nak? Supaya lebih jelas, silakan, kan ada buku pegangan daripada anak bapak sekalian. Ya silakan ambil referensinya di situ ya, nak. Yang ini di atas saja. Jadi maksudnya di situ apa yang kalian ketahui tentang puasa. Jadi jelaskan apa itu puasa, apa namanya? Ya. Kemudian itu kan ada gambar yang kedua tentang orang gila ya. Nah, jadi itu kamu jelaskan kenapa? Apakah orang gila itu diwajibkan berpuasa atau tidak? Kalau tidak, maka apa alasannya? Silakan tulis ya, nak. Karena sudah siap semua, maka Bapak mohon di antara kelompok ini ada yang mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratu Narisya. Saya ketua di dalam kelompok presentasi ini, dan perkenalkan mereka kelompok saya. Yang ini bernama Aditya Dwi Kuntoro, Aisyah Mutia Harahap, Kansa Umaira, dan juga Yuri Kasyarma. Baik, terima kasih. Kita mulai saja materinya. Jadi materi yang telah kami dapatkan hari ini adalah materi mengenai puasa sesuai hasil diskusi kami. Ayo buat teman-teman, siapa di sini yang tahu pengertian dari puasa? Jadi pengertian puasa adalah rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saum yang berarti menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu, dan juga hal-hal yang tidak penting lainnya. Puasa juga dapat disimpulkan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan juga syarat-syarat tertentu. Ada sebuah ayat atau Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Jadi hukum puasa bagi umat Islam itu wajib ya teman-teman, jika sudah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, berakal. Jadi orang yang tidak memiliki akal atau tidak memiliki kesadaran penuh, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Hanya saja orang yang mabuk diwajibkan atau berkewajiban untuk mengqada puasa mereka sebanyak hari yang mereka tinggalkan. Yang kedua, orang yang sudah balik. Jadi anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun ketika umurnya sudah menginjak 7 tahun, mereka mulai diajarkan atau mulai dipersiapkan amal soleh mereka nanti sebelum balik atau dewasa. Yang ketiga, mampu berpuasa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang mengatakan bahwa beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu. Dan pada hari-hari yang lain, bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Baiklah, sebelum presentasi ini diakhiri, kepada kelompok 2 kami persilakan jika ingin memberikan pertanyaan atau saran kepada kami agar bisa menjadi lebih baik. Silakan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1, namun ada beberapa hal yang belum kami ketahui. Mohon kepada kelompok 1 tolong dijelaskan apa doa berpuasa Ramadan. Terus ada lagi nak? Silakan. Saya bagi teman-teman kelompok 1, pertanyaan kedua, apakah orang yang berbohong, mencela atau berdusta dapat membatalkan puasa? Silakan kawan-kawan menjawab. Adapun doa berbuka puasa adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, terima kasih dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Terima kasih karena telah memberikan pertanyaan. Jadi jawabannya adalah tidak. Karena berbohong dan mencela ataupun berdusta, dia tidak akan membatalkan puasa. Namun saja, dia akan mengurangi nilai pahala puasa yang sedang dilaksanakan dia. Terima kasih atas kelompok 2 karena telah memberikan pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, alhamdulillah kita sudah satu kelompok mempresentasi hasil diskusinya. Kemudian silakan Kak kumpulkan hasil diskusinya tadi ya. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, kelompok 2 mana nak? Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan bahwa puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu. Kemudian puasa Ramadan itu dilaksanakan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim. Dan yang ketiga, syarat-syarat wajib puasa itu adalah yang pertama harus beragama Islam, yang berakal, yang kedua balik, dan yang ketiga mampu berpuasa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kepada anak bapak silahkan kerjakan soal secara individu. Ya, silahkan ambil buku latihannya. Yang pertama, tuliskan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang puasa. Yang kedua, bagaimana hukum puasa bagi orang yang sudah sangat tua. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari yaitu tentang rukun puasa
dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kepada anak bapak silakan baca-baca bukunya di rumah sehingga minggu depan nanti kita bisa menjelaskan apa itu yang membatalkan puasa dan apa-apa saja rukun puasa. Maka pada hari ini pembelajaran kita sudah selesai, maka marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.